Perkenalkan, nama saya Efrosina Juliana Tinis. Saya adalah pendamping PKH yang berasal dari Desa Gejaikuno, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kali ini saya akan melakukan stimulasi mengenai dukungan pencegahan dan penanganan stunting modul 2 sesi 1 dan langkah 5. Mari kita simak videonya. Halo, selamat sore mama-mama. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Ibu. Sehat-sehat terus. Hari kita bisa bertemu di sini. Terima kasih atas kehadiran mama-mama semua. Walaupun dalam keadaan sibuk tapi masih bisa meluangkan waktu untuk membersamai. Nah, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, saya minta satuan mama bisa pimpin kita dalam doa. Mungkin mama Ines bisa. Baik, Bu. Mama-mama, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita, sambil kita menghadap Tuhan dengan doa, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mama Ines. Jadi sebelum kita mulai dengan materi hari ini, saya ingin bertanya, apakah Mama masih ingat materi minggu kemarin yang kita pertemuan? Masih ada yang ingat loh? Lupa Bu. Jadi kalau Mama ada yang lupa, saya kasih penjelasan sedikit lagi tentang dampak stunting. Tentang apa Mama? Dampak stunting. Jadi kita minggu lalu itu belajar tentang dampak stunting. Stunting itu karena apa? Anak stunting itu karena Mama Evi tahu kurang gizi, Mama Chen Kurang stimulasi. kurang gizi. Jadi anak stunting itu karena kurang adanya asupan gizi dan mungkin kurang rangsangan, kurang stimulasi, jadi anaknya stunting. Jadi kita akan masuk dalam materi yang berikut, materi yang baru pada hari ini. Tapi sebelum kita melanjutkan materinya, kita akan buat 2 kelompok. Jadi ini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi saya akan membagikan kelompok 1, kelompok 2. Nah, di sini nanti mama-mama tolong tuliskan ke saya. Saya akan kasih pertanyaannya. Mama-mama tolong jawab ya. Tolong tulis di kertas supaya saya bisa membaca. Yang pertama, kelompok 1 tolong. Oh iya, kelompok 1 tolong tulis upaya apa yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anaknya tidak stunting. Mengerti itu tentang pencegahannya. Pencegahan mengapa upaya apa yang perlu dilakukan oleh keluarga lingkungan agar anak tidak stunting. Jadi itu upaya pencegahannya ya Mama. Ya. Sedangkan kelompok 2 itu tolong tulis upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika anaknya terkena stunting. Jika ada anak yang stunting ya Mama, kalau ada anak yang stunting kira-kira apa yang perlu Mama dong lakukan? Itu Mama dong punya tentang penanganan Jadi di sini pencegahan. Saya kasih waktu 3 menit, 3 detik. Tolong diskusikan ya, baru tulis, kemudian bisa dibacakan. Bagaimana? Sudah ke Mama? Sudah punya. Ya. Bisa tolong dibacakan upaya pencegahan kalau anak itu terkena stunting bagaimana Ibu? Baik, upaya pencegahan yang dilakukan yaitu yang pertama menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kedua, pemberian makanan yang bergizi sejak dari dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun. Ketiga, pemberian ASI eksklusif
bisa kasih upload? Iya, terima kasih. Kelompok 2 bisa tolong bacakan. Jadi baik dari hasil diskusi kami kelompok 2 tentang upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Dari hasil kami melaporkan ke ibu bidan, penanganannya kami melaporkan ke ibu bidan atau ke posyandu atau puskesmas. Yang kedua kami melaporkan ke RT RW dan ke kepala desa. Yang ketiga kami melaporkan ke dinas sosial. Iya. Yang keempat kami melaporkan ke pendamping PKH, pendamping PKK, dan juga kami melaporkan kepada pengurus sosial. Iya, terima kasih. Tolong kasih upload. Iya, terima kasih Mama Yosi. Jadi berarti Mama dong sudah mengerti kalau kita anak dong kena stunting, apa yang harus kita lakukan. Dan kalau upaya yang harus kita lakukan supaya anak kita tidak kena stunting juga Mama dong sudah tahu. Nah sekarang saya minta supaya mama-mama di rumah itu tolong perhatikan anak-anak supaya anak-anak itu tidak kena dampak stuntingnya itu seperti memanfaatkan potensi yang ada di sekitar lingkungan. Contohnya anak dong punya lingkungan bisa menanam sayur-sayuran itu juga sudah menjadi satu usaha mama dong supaya memenuhi kebutuhan gizi anak. Yang kedua itu dapat mencegah stunting dengan memberikan makanan yang bergizi dari masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Dan mama-mama juga jangan lupa supaya sering bawa anak ke puskesmas, diberi imunisasi, timbang berat badannya. Dan mama-mama juga jangan gampang percaya berita hoax atau berita yang tidak benar, berita palsu. Nah, di situ akan membuat kita rasa takut, gelisah, dan sebagainya. Artinya, kita sebagai ibu hamil, ketentraman batin juga akan tidak tenang, mempengaruhi janin kita. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi, di rumah juga mama-mama tolong perhatikan kesehatan diri. Kalau kita di rumah habis kerja, kita mandi bersih-bersih. Nah, di situ kita akan terlindungi yang namanya sakit penyakit, virus dan sebagainya. Dan di dalam rumah juga harus bersih. Bukan hanya diri sendiri yang bersih, tapi lingkungan dan di dalam rumah tangga itu juga harus bersih. Nah, untuk menangani anak supaya tidak stunting, kalau anak kita stunting itu kita tidak boleh kalau ada tetangga kita yang terkena stunting, anak kita kena stunting, tidak boleh dibully atau diolok-olok, tapi harus diberi penguatan. Nah, jadi anak itu harus diberi penguatan. Jadi kita juga harus merujuknya ke layanan kesehatan. Kita harus membawanya ke puskesmas, ke posyandu supaya dia bisa mendapatkan pelayanan. Ya. Jadi kita memberikan motivasi kepada mama-mama supaya mama-mama juga bisa tahu bahwa stunting itu sangat dekat dengan kita. Jadi kita harus peduli. Jadi stunting itu dia dekat dengan kita. Jadi kita harus peduli. Siapapun orangnya, mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa itu adalah anak-anak kita. Bagaimana, betul kok? Ya, jadi mama-mama tolong jaga anak-anak kita supaya tidak stunting. Nah, sekarang saya ada tabel janji diri. Tolong diisi ya mama-mama. Ini Mak Pung ada satu sini. Ya. Jadi itu adalah tabel janji diri. Jadi nanti ini tolong dibawa, kemudian nanti ini ditulis dan ditempelkan di rumah ya, supaya nanti minggu depan tolong dibawakan kembali.
di sini mama-mama tolong tuliskan ke saya rencana apa yang harus mama dong lakukan di rumah ketika sudah dengar materi ini, materi tentang stunting. Kira-kira sampai rumah mama dong mau buat apa? Iya, tulis di tabel. Iya, di tabel stunting ini. Tolong dikumpulkan ya. Ya. Jadi tadi mama punya itu tabel janji diri akan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melapor jika anak kena stunting. Iya, benar sekali. Terus mama Cian punya akan memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, tolong diperhatikan ya di rumah. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira mama dong dapat bantuan bantuan BKH-nya sudah masuk kok? Nah, tolong uang yang mama dong sudah dapat itu tolong digunakan dengan baik-baik, beli makanan yang bergizi supaya bisa memperhatikan kesehatan dan gizi anak. Bisa kok? Bisa. Iya. Jadi permasalahan stunting itu semua kembali pada kita pribadi, jaga kesehatan, jaga pola makan, stimulasi rangsangan untuk anak-anak kita itu perlu diperhatikan. Mengerti kok mama? Ya. Jadi pertemuan hari ini materinya sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita berdoa. Doa selesai. Jadi pertemuan hari ini sampai sini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.